Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, kita sekarang berada di materi ke-96, yaitu beriman kepada qadar bagian 3. Batalnya berhujjah dengan qadar. Allah menolak argumentasi orang-orang musyrik dengan alasan qadar Allah dan kehendaknya terhadap kemusyrikan dan kemaksiatan mereka. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulul ladzina asraku law sa'allahu ma asrakna wala abauna wala harramna min syai'in kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusuna kul falillahil hujjatul balighatu falau sa'ala hadakum ajma'in. Orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah menghendaki tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkannya apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya prasangka belaka dan kamu hanya mengira. Katakanlah, alasan yang kuat hanya pada Allah, maka kalau Dia menghendaki niscaya kamu semua mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 148 sampai 149. Batalnya berhujjah dengan takdir dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah di dalam bukunya Majmu'atur Risail Ibnu Taimiyah Al-Qada wal Qadar wal Ihtijaju bil qadri sebagai berikut. Sebagian di antara mereka ada kalanya berpendapat bahwa takdir merupakan hujjah atau alasan bagi seorang hamba dalam hal berbuat suatu keburukan, dan ada kalanya tidak. Apabila takdir merupakan hujjah bagi seorang hamba sebagaimana sangkaan mereka, berarti ia juga merupakan hujjah bagi hamba lainnya, karena semua manusia sama-sama terkena takdir. Konsekuensinya, ia, orang yang berfaham takdir sebagai hujjah terhadap perbuatan buruknya, tidak lagi perlu mencegah orang yang menzaliminya, memakinya, merampas hartanya, merusak kehormatan istrinya, memenggal lehernya, atau melakukan perusakan terhadap ladang atau keturunannya. Kalau demikian, niscaya akan binasalah dunia. Jelaslah bahwa perbuatan mereka itu batil menurut akal dan kufur menurut syara'. Bahwa semua itu, anggapan maksiat adalah takdir, membawa konsekuensi pemahaman iblis, Fir'aun, kaum Nuh, kaum Hud, serta seluruh kaum yang dibinasakan oleh Allah karena dosa-dosanya adalah orang-orang yang termaafkan dosanya. Padahal ini merupakan kekufuran yang disepakati oleh semua kalangan pemeluk agama. Hal itu juga membawa akibat bahwa tidak ada perbedaan antara wali-wali Allah dan musuh-musuh Allah, antara kaum mukminin dan kaum kufar, antara ahli surga dan ahli neraka. Ini bertentangan dengan firman Allah yang benar bahwa takdir hanya boleh diimani dan tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Barang siapa yang berhujjah dengan takdir, hujjahnya tertolak, dan barang siapa yang beruzur dengan takdir, uzurnya tidak bisa diterima. Bila hujjah dengan takdir bisa diterima, maka Allah tidak akan mengazab seorang pun, baik di dunia maupun di akhirat. Pencuri tidak bisa dihukum potong, pembunuh tidak boleh dihukum bunuh, tidak perlu ada jihad fisabilillah, dan tidak perlu ada amar ma'ruf nahi munkar. Bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ini, ya Rasulullah, tidaklah kita tinggalkan saja amal, selanjutnya kita bergantung pada takdir. Beliau menjawab, tidak beramalah
maka masing-masing akan dimudahkan menuju apa yang dia ciptakan atau ditetapkan untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Di hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Rasulullah, apakah pendapat Anda mengenai apa yang diperbuat dan diusahakan oleh seorang manusia? Adakah itu termasuk apa yang pena-pena telah menjadi kering dan lembaran-lembaran telah dilipat padanya? Kemudian ditanyakanlah kepada beliau, lalu untuk apakah amal perbuatan? Maka Nabi menjawab, berbuatlah, maka masing-masing akan dimudahkan menuju apa yang dia cipta untuknya. Bahwasanya harus dikatakan, sesungguhnya Allah mengetahui segala perkara dan telah menetapkan ketentuannya sesuai dengan yang semestinya. Jadi Allah sudah menetapkan bahwa si fulan beriman dan mengerjakan amal soleh, kemudian dia masuk surga, sedangkan si fulan yang lain fasik dan berbuat maksiat, kemudian dia masuk neraka. Begitu pula Allah mengetahui dan menetapkan bahwa si fulan beristri seorang wanita yang kemudian digaulinya. Akhirnya lahirlah baginya seorang anak. Si fulan makan dan minum kemudian kenyang dan puas. Maka barang siapa mengatakan, jika aku memang ditakdirkan menjadi penghuni surga, tentu aku masuk ke dalamnya dengan tanpa mengerjakan amal soleh. Jelas ini adalah perkataan batil yang melukiskan betapa ingkarnya ia terhadap ilmu Allah dan takdir Allah. Ini ibarat orang yang mengatakan, saya tidak akan menggauli istri, jika Allah mentakdirkan saya mempunyai anak, niscaya anak itu akan lahir. Beriman kepada qada dan qadar tidak menghalangi untuk berusaha. Sesungguhnya iman kepada qadar adalah wajib sebagaimana berusaha juga wajib. Keduanya tidak saling menghilangkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya beriman kepada qada dan qadar, akan tetapi mereka tidak meninggalkan usaha. Hidayah adalah qadar dari qadar-qadar Allah untuk manusia. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan orang yang dikehendaki. Dengan pengetahuan seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya mendakwai manusia kepada Allah, berjihad dan terbunuh atau berperang di jalannya. Rizki juga merupakan qadar dari qadar-qadar Allah. Dengan pengetahuan seperti ini, mereka bekerja dalam mencari rizki. Kesehatan dan sakit adalah qadar dari qadar-qadar Allah. Dengan keyakinan ini, Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang beriman untuk berobat. Dampak beriman pada qada dan qadar dalam kehidupan Muslim. Muslim yang meyakini akan qada dan qadar Allah Ta'ala secara benar akan melahirkan buah-buah positif dalam kehidupannya. Ia tidak akan pernah frustasi atas kegagalan atau harapan-harapan yang lari darinya. Dan ia tidak terlalu berbangga diri atas kenikmatan dan karunia yang ada di genggamannya. Sabar dan syukur adalah dua senjata dalam menghadapi setiap permasalahan hidup. Umar Sulaiman Ashqor dalam kitab Qada wal Qadar dan Dr. Muhammad Nu'aim Yasin dalam bukunya Al-Iman Arkanahu wa Qiqatuhu wa nawakhiduhu menyimpulkan buah beriman terhadap qadar sebagai berikut. Yang pertama, jalan yang membebaskan kesyirikan. Dia mengetahui bahwa segala urusan ada di tangan pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Bagaimana ia akan tunduk kepada hamba yang terbuat dari tanah? Ibnu Rajab mengatakan, barang siapa yang memahami dengan jelas bahwa setiap makhluk yang ada di atas tanah adalah tanah, maka tidak akan mendahulukan ketaatan kepada tanah daripada kepada Robnya, Tuhan-Tuhan itu. Bagaimana ia membuat senang tanah dengan membuat murka raja yang maha pemberi? Sungguh itu sesuatu yang aneh. Kedua, tetap istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'an idza massahus sarru jazu'an wa idza massahul khairu manu'an illal musallin.
Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi gigir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat gigir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Quran Surat Al-Ma'arij, Quran Surat ke-69 ayat 19-22. Ketiga, selalu berhati-hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa'aminu makarallahi wala ya'manu makarallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf, Quran Surat ke-7 ayat 99. Keempat, sabar dalam menghadapi segala problematika hidup. Karena jiwa yang beriman itu mengetahui bahwa Allah yang telah menentukan kebaikan dan keburukan itu maha bijaksana dan maha penyayang. Karenanya ia tidak congkak saat mendapat satu kenikmatan dan tidak akan berkeluh kesah manakala mendapat musibah. Ia akan senantiasa bersyukur saat mendapatkan kebahagiaan dan bersabar ketika mendapatkan penderitaan. Segala urusannya menjadi kebajikan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad tentang kondisi seorang mukmin yang telah dikemukakan di atas. Kelima, berani dan siap berkorban. Sebagaimana ungkapan Salman Al-Farisi ketika ditanya tentang makna hingga kamu beriman kepada qadar. Beliau menjawab, hingga kamu beriman kepada qadar adalah kamu mengetahui bahwa yang tidak ditetapkan bagimu tidak akan menimpamu dan apa yang menimpamu tidak akan meleset. Itulah tadi teman-teman materi ke-96, yaitu beriman kepada qadar bagian 3. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.